Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar ilmu fikih, kajian ilmu fikih metode praktis dengan kitab Fathul Qorib, melanjutkan yang kemarin yaitu tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas sunnah-sunnahnya wudhu ada 10, 1 sampai 5 sudah kita bahas dalam 4 sebelumnya. Sekarang adalah yang ke-6. Yang ke-6, bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu jami'il udunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghairi balali roksi. Sunnahnya wudhu yang ke-6 adalah mengusap seluruh dua telinga. Mengusap seluruh dua telinga. Waktunya mengusap telinga adalah setelah mengusap kepala. Maksud dua telinga adalah maksud dari seluruh dua telinga adalah baik bagian luar maupun bagian dalam. Berarti bagian luar, maksudnya luar itu ini belakang, dan bagian dalam ini yang ada lubangan-lubangannya, itu diusap semua dengan air yang baru. Ini dalam, ini luar. Mengusapnya dengan air yang baru. Baru itu maksudnya bukan air bekas mengusap kepala. Jadi setelah mengusap kepala tidak langsung digunakan mengusap telinga, tetapi mengambil air yang baru. Jadi karena bekas mengusap kepala itu menjadi air yang mustakmal. Wasunnatu fi kaifiyati masihima ayyadkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudiruhuma alal ma'afifi wa yumirru ibhamaihi ala zuhurihima thumma yulsiqu kaffaihi wa huma mablulatani bil udunaini istidharon. Sekarang tata cara mengusap dua telinga yang paling bagus adalah memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga. Berarti jari telunjuk ini dimasukkan dan digunakan untuk mengusap lubang telinga dan diputar-putar. Jadi jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga dan diputar-putar pada lekukan telinga. Jadi lubangan dan lekukannya diusap pakai jari telunjuk. Kemudian jempolnya, ini jempol, ini dijalankan di punggungnya telinga, bagian belakangnya telinga ini. Jadi seperti ini. Jadi jempol digunakan untuk mengusap punggungnya telinga atau telinga bagian luar. Kemudian dua telapak tangannya itu digunakan untuk mengusap dua telinga tadi. Jadi dua telapak tangan ini yang sudah dibasahi digunakan untuk mengusap. Jadi ada 3 tahap. Pertama, jari telunjuk, jadi ambil air jari telunjuk untuk mengusap lubang telinga dan lekukan-lekukan. Kemudian jempol untuk mengusap punggungnya telinga dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian telapak tangan untuk mengusap seperti ini. Itu cara yang paling bagus agar telinga baik luar maupun dalam itu bisa terusap semua. Sekarang yang ke-7 kita lanjutkan. Wa tahlilul lihyati al-kathati bimusallasatin minar rajuli. Sunnahnya wudhu yang ke-7 adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal. Jadi orang kalau punya jenggotnya tebal atau lebat, maka disunahkan menyela-nyelai seperti ini, seperti menyisir seperti ini. Dari arah yang bagus dari arah bawah, disela-selai. Itu jika jenggotnya
tebal. Minar rojuli, jenggotnya laki-laki yang tebal. Laki-laki yang punya jenggot yang tebal ketika wudhu disunnahkan menyela-nyelai jenggot. Amma lihiyatur rojuli al khafifati walihiyatul mar'ati wal khunsa fayajibu tahliluhuma. Tadi yang disunahkan adalah menyela-nyelai jenggot bagi laki-laki yang jenggotnya tebal. Sekarang kalau jenggotnya laki-laki itu tipis, jenggotnya laki-laki tipis, maka menyela-nyelai hukumnya justru wajib. Tapi wajib itu dalam tausihnya ada catatan ilam yasil al-ma'u ila batiniha illa bitahlili wa illa fahuwa mandubun. Jadi kalau jenggot tipis itu wajib disela-selai jika air tidak bisa sampai ke janggut. Air tidak bisa sampai ke kulit kecuali dengan disela-selai, maka wajib disela-selai. Dan juga waliyatul mar'ati wal khunsa, jenggotnya perempuan dan banci. Kalau seandainya ada perempuan atau banci punya jenggot, walaupun jenggotnya tipis itu wajib disela-selai jika air tidak bisa sampai ke kulit, ke dalamnya jenggot dan ke kulit. Kalau sudah bisa sampai maka sunnah, sama dengan jenggotnya laki-laki yang tipis tadi. Jadi kalau jenggotnya perempuan bahkan tebal pun wajib ya. Tebal pun wajib kalau perempuan atau banci yang punya jenggot itu wajib disela-selai kalau air tidak bisa sampai ke dalamnya. Tapi kalau laki-laki yang jenggotnya tipis itu wajib jika air tidak bisa sampai dan sunnah jika air sudah bisa sampai. Oh sama ya. Jadi kalau laki-laki yang jenggotnya tipis dan perempuan yang jenggotnya tipis atau tebal, perempuan atau banci itu menyela-nyelai hukumnya wajib jika air tidak bisa sampai. Kalau bisa sampai maka sunnah. Wa kaifiyatuhu. Nah, sekarang tata cara menyela-nyelai jenggot. Ayyudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati. Min asfalil lihyati. Cara menyela-nyelai adalah memasukkan jari-jari dari arah bawahnya jenggot seperti ini, seperti orang menyisir, supaya air ini bisa sampai ke kulit-kulit yang ada di bawah jenggot. Selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini. Kesunahan wudu selanjutnya adalah menyela-nyelai jari-jari dua tangan dan dua kaki. Jadi jari-jari dua tangan ini sunnah disela-selai. In wasola alma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Wajib disela-selai itu jika air sudah bisa sampai ke sela-sela jari tanpa disela-selai, sudah bisa sampai, maka menyela-nyelainya menjadi sunnah. Fa illam yasil illa bihi kal asabiil multafati wajaba tahliluhuma. Kalau air tidak bisa sampai ke sela-sela kecuali dengan disela-selai, maka menyela-nyelai hukumnya wajib, seperti mungkin jari yang lengket seperti ini. Ya, jadi jari yang seperti ini mungkin tidak sampai menyatu tapi agak lengket seperti ini, maka kalau tidak disela-selai air tidak bisa sampai, maka wajib disela-selai. Wa kaifiyatu wa illam yata'atta tahliluha liltihamiha haruma fatquha litahlili. Dan jika sela-sela jari ini tidak bisa disela-selai karena lengket, lengket itu memang menyatu seperti ini, tidak bisa dibuka, maka haram disobek untuk disela-selai. Kalau memang jarinya itu lengket seperti ini, tidak bisa dipisahkan. Mungkin jari orang yang cacat jarinya menyatu jadi satu, maka tidak perlu disela-selai kalau memang tidak bisa. Bahkan haram
disobek, pokok disobek biar bisa disela-sela, enggak seperti itu. Jadi sebisanya, wudunya sebisanya, karena memang jari itu lengket ya sudah, dibasuh dan disela-sela sebisanya. Wa kaifiyatu tahlilil yadaini bit tasbiki. Sekarang tata cara menyela-nyelai dua tangan yang utama, yang bagus adalah dengan tasbik. Tasbik itu apa ya, begini ini namanya, kalau bahasa Jawa namanya ngapu rancang. Jadi idkhalul asabi diha fi ba'din, memasukkan sebagian jari ke sebagian yang lain. Ini misalkan membasuh tangan-tangan, maka menyela-nyelai sunnahnya seperti ini. Nah, dengan seperti ini, disela-selai seperti ini. Ini namanya tasbik, tidak satu-satu tapi langsung seperti ini. Jadi mengusap tangan kanan disela-selai pakai tangan kiri seperti ini. Kalau membasuh tangan kanan disela-selai pakai tangan kiri. Membasuh tangan kiri disela-selai pakai tangan kanan seperti ini dari atas. Seperti ini. Ini cara yang bagus, tapi bisa dilakukan dengan cara bagaimana saja. Mungkin begini juga bisa. Begini juga bisa, atau disela-selai satu persatu juga boleh. Tapi itu yang cara yang paling bagus dengan tasbik seperti tadi. Warijlaini bi ayyabda'a bi khinsiriyatihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsiril rijlil yumna khotiman bi khinsiril yusra. Sedangkan cara menyela-nyelai dua kaki yang bagus, yang sempurna adalah memulainya dengan jari kelingking tangan kiri. Jadi menggunakannya, jadi menyela-nyelainya itu menggunakan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kaki dari arah bawah min asfalir rijli, dimulai dari arah bawahnya kaki. Jadi misalkan ini kaki, dari arah bawah ini dimulai dengan jari kelingking kaki kanan. Ini misalkan kaki, jadi jari kelingking kaki kanan ini disela-selai dari bawah. Seperti ini. Jadi menggunakan jari kelingking tangan kiri. Yang disela-sela itu dari bawahnya kaki, dimulai dari jari kelingking kaki kanan. Kemudian diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Jadi ini langsung sampai jari kelingking kaki kiri. Jadi menggunakan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari arah menyela-nyelai dari bawah, dimulai dari jari kelingking kaki kanan, terakhir jari kelingking kaki kiri. Jadi urut dari arah kanan ke kiri, sehingga menggunakan jari kelingking tangan dimulai dari jari kelingking kaki kanan, diakhiri jari kelingking kaki kiri. Itu cara yang paling bagus. Tapi tidak seperti itu juga sudah sunnah. Jadi itu cara yang sempurna. Misalkan dari atas atau menggunakan banyak jari juga diperbolehkan. Sudah termasuk menyela-nyelai, tapi yang bagus seperti itu. Wasaminatu takdimul yumna min yadaihi warijlaihi alal yusra minhuma. Kesunahan yang ke-8, sunahnya wudu yang ke-8 adalah mendahulukan anggota kanan dari dua tangan dan dua kaki atas anggota kiri. Jadi untuk dua tangan dan dua kaki disunahkan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Tangan kanan dulu baru tangan kiri, kaki kanan dulu dibasuh baru kaki kiri. Amal udwani alladhani yashulu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqad damu al yaminu minhuma bal yutahharoni daf'atan wahidatan. Adapun dua anggota yang mudah dibasuh satu kali secara bersamaan seperti dua pipi, dua telapak tangan, dua telinga. Ini dalam tausinya ada aywal kafaini wal udunaini. Seperti dua pipi, dua telapak tangan, dua telinga, ini tidak disunahkan mendahulukan yang kanan. Tidak disunahkan mendahulukan yang kanan. Akan tetapi
cukup dibasuh 1 kali bersamaan. Jadi ketika kita mengusap telapak tangan sebelum membasuh wajah ya, sebelum berkumur itu mengusap telapak tangan ini bersamaan. Membasuh wajah juga tidak disunahkan mendahulukan pipi kanan dari pipi kiri, tapi langsung bersamaan. Begitu juga dengan mengusap telinga, ini langsung saja 1 kali seperti ini. Ini tidak disunahkan mendahulukan yang kanan karena mudah dibasuh atau diusap 1 kali. Wadzakarul musannifu sunnata tathlithil udwi al-maghsuli wal mamsuhi fi qaulihi wat taharatu salasan. Kemudian selanjutnya musannaf menyebutkan sunnahnya wudu yang ke-9 yaitu mengulangi basuhan dan usapan 3 kali. Jadi sunnah yang ke-9 adalah mengulangi basuhan dan usapan 3 kali. Jadi mulai membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, membasuh wajah dan seterusnya sampai kaki dilakukan 3 kali. Tapi kalau niat tetap hanya 1 kali. Karena yang diulangi 3 kali ini untuk basuhan dan usapan. Wa fi ba'din nusakhi wa tikraru lil maghsuli, dan dalam sebagian redaksi lil maghsuli wal mamsuhi, dalam sebagian redaksi ini kalimatnya berbeda, yaitu bunyinya dan mengulangi anggota yang dibasuh dan diusap. Ini bunyi dalam sebagian redaksi kitab takrib, tapi intinya sama. Intinya mengulangi mengulai pun yang paling bagus jelas 3 kali. 3 kali. Tadi sunnah itu yang disunahkan ganjil, bukan 2 kali tapi 3 kali. Jadi sunnahnya itu 3 kali. Kalau lebih dari 3 malah makruh nanti ya, itu berlebihan. Kalau lebih dari 3, 4, 5, 7 itu berlebihan. Wal mualatu, selanjutnya sunnahnya wudu yang ke-10 atau yang terakhir adalah mualah. Mualah itu artinya langsung. Bahasa Jawanya nuli-nuli. Jadi melakukan wudu secara langsung. Jadi melakukan basuhan wudu dan usapan wudu ini secara langsung. Wayu abbaru anha bit tatabu'i. Dan mualah juga diungkapkan dengan istilah tatabu, ya langsung, sama artinya langsung. Langsung itu maksudnya bagaimana? Wahya alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun bal yutahharul udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajibal maghsulu qablahu ma'a tidalil hawai wal mizahi waz zamani. Maksud dari langsung adalah tidak ada pisah yang lama antara 2 anggota yang dibasuh atau diusap. Jadi tidak ada tenggang waktu yang lama. Jadi setelah membasuh wajah, tidak lama kemudian dia membasuh tangan, tidak lama kemudian mengusap kepala, dan seterusnya. Jadi tidak ada tenggang waktu yang lama, akan tetapi langsung setelah membasuh kemudian membasuh anggota sesudahnya sebelum anggota yang pertama tadi kering. Jadi membasuh wajah, setelah membasuh wajah dia membasuh tangan. Membasuh tangan ini sebelum wajahnya kering. Kemudian mengusap kepala sebelum tangannya kering. Membasuh kaki sebelum kepalanya kering. Kalau ditambah telinga ya telinga itu, tapi itu kan sunnah telinga ya. Jadi membasuh 1 anggota sebelum anggota yang sebelumnya itu kering. Itu ketika dalam kondisi cuacanya sedang. Yang jadi ukuran itu dalam cuaca yang sedang, kondisi badannya ini juga sedang. Kondisi badannya normal, tidak ketika panas, badannya panas atau dingin, dan waktunya wazamani, waktunya juga waktu yang sedang, tidak waktu panas, tidak waktu dingin. Jadi dalam keadaan udara yang sedang, kondisi tubuh yang sedang, dan waktu yang sedang, ini menjadi ukuran dalam kelangsungan itu. Jadi membasuh anggota sebelum anggota yang tadinya itu kering.
Wa idza salasa fal iktibaru bi akhiri ghuslatin. Nah, yang dimaksud kering itu anggota yang dibasuh yang mana, karena membasuhnya kan 3 kali. Misalkan wajah dibasuh 3 kali, yang jadi ukuran itu yang mana? Oh, yang dijadi ukuran adalah basuhan wajah yang terakhir. Jadi membasuh tangan itu sebelum basuhan wajah yang ketiga itu kering. Berarti bagi basuhan yang ketiga. Nah, jadi sebelum yang jelas itu wajahnya belum kering, itu yang jadi ukuran. Wa inna ma tundabu al mu'alatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Amma huwa fal mu'alatu wajibatun fi haqqihi. Sunnahnya langsung itu untuk selain wudunya orang yang dalam kondisi darurat. Orang yang dalam kondisi darurat seperti orang beser itu kan. Nah, orang beser itu kan wudunya harus berarti orang yang daimul hadas, orang yang hadas terus, langgeng terus, beser sebentar dia keluar kencing sedikit, orang beser. Dan orang yang perempuan yang istihadah itu kan hadasnya keluar terus. Kalau orang yang seperti itu, kondisi darurat seperti itu, maka melakukan wudu dengan langsung mualah itu hukumnya wajib. Berarti orang beser dan orang istihadah itu mualah bagi mereka adalah wajib. Kalau bagi orang yang normal biasa hukumnya sunnah. Jadi langsung itu sunnah kalau orang biasa. Berarti tidak harus. Berarti tadi membasuh satu anggota sebelum anggota yang sebelumnya itu kering itu hukumnya sunnah. Kalau wajahnya sudah kering baru membasuh tangan itu tetap sah wudunya, akan tetapi tidak mendapatkan sunnahnya mualah atau langsung. Misalkan wudu tapi tenggang waktunya lama, misalkan jam 12 dia membasuh wajah, jam setengah 1 baru membasuh tangan, jam 1 baru mengusap wajah, jam setengah 2 dia mengusap telinga, jam 2 dia membasuh kaki. Itu kan tenggangnya waktu lama sekali, jelas sudah sangat kering. Nah, itu wudunya sah, akan tetapi tidak mendapatkan sunnahnya mualah atau langsung. Wudunya tetap sah. Berarti tidak harus, walaupun ada tenggang waktu lama, cuma tidak mendapatkan sunnahnya mualah. Karena mualah itu kan sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu kan fardunya wudu ada 6, itu niat, membasuh wajah, tangan dan seterusnya. Dia terakhir adalah tartib. Tartib itu tuh urut. Jadi urut itu tidak ada yang terbalik. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Dan masih ada beberapa sunnahnya wudu yang lain, tapi tidak disebutkan di sini, melainkan disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar yang keterangannya luas. Di antaranya adalah itolatul hurrati wa tahjil, memanjangkan basuhan wajah dan basuhan tangan. Itu membasuh wajah dengan sampai lebih dari wajah, sampai ubun-ubun dan di atasnya telinga ini dibasuh. Itu namanya itolatul hurrah, memanjangkan basuhan wajah sampai ubun-ubun ikut terbasuh, itu sunnah. Memanjangkan basuhan tangan sampai namanya lengan ini ikut terbasuh sampai sini. Ini juga tambahan kesunahan, tapi di dalam kitab Fathul Qorib, Takrib dan Fathul Qorib ini belum disebutkan. Nah, inilah sunnah-sunnahnya wudu. Semoga keterangan sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.